Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karimah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah di siang hari ini. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur. Allahu Rabbuna Rabbur Rahman Rabbur Rahim, Rabbul Ghafar Rabbul Halim. Dan yang telah menciptakan bumi dan langit beserta isinya, juga termasuk kita di dalamnya. Semoga kita dijadikan manusia yang selalu taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beriring salam, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kekasih hati, belahan jiwa si jantung hati, pelanjut jiwa penerus sejarah. Beliau adalah sebagai penghancur kubur, pendobrak musyrikah, pemimpin alam dari alam kegelapan sampai ke alam terang benderang. Nabi besar yang dibesar-besarkan oleh Zat Maha yang besar, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada keluarga Nabi, juga para sahabat Nabi, para tabi'in, tak lupa kepada para alim ulama yang selalu adil setia menegakkan kalimat Allah, yakni agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari kiamat nanti kita sama-sama mendapatkan syafaatul ummah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri saya pribadi, umumnya untuk jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini. Mari mumpung masih kita diberikan kesempatan sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan semaksimal mungkin umur yang Allah berikan kepada kita untuk dipakai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wa jtinabun nawahilah, mengikuti apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, menjauhi apa-apa yang telah dicegah oleh Allah dan Rasulnya. Dengan dasar modal takwa, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat nanti. Sebagaimana Luqmanul Hakim telah berwasiat kepada anaknya, kata Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku, inna dunya bahrun amin, sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang sangat dalam. Wa qadgor kopi nasun kasir, banyak manusia yang hanyut meninggalkan alam dunia menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa keimanan dan keislaman. Faj'alis safinata taqwallah, jadikanlah takwa ini sebagai kendaraan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa musuha al-imanu billah, adapun kokpilotnya, nahkodanya iman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dua dimensi kamu amalkan, wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, la'alla kata jiwa jelas yakin kamu akan selamat, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Kemudian di antaranya wasiat Luqmanul Hakim dijelaskan di dalam kitab tafsir Shawi, kata Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, la tu'akhirit taubata fa innal mauta yatika baltata,
Janganlah kau mengakir-akir taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mauta yatika baghtatan, sesungguhnya kematian datangnya mengejutkan. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah. Maka kata Imam Ghazali memberikan arahan kepada kita yang dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz awal. Kata Imam Ghazali, wa amma ahlul ilmi wal amali fala yanbaghi an yusarrifu min awqatihim illa bi qadril hajah. Kata Imam Ghazali, wahai para santri, wahai para kiai, para ulama, para pekerja, karyawan, para petani, para pedagang, jangan menyia-nyiakan waktu terkecuali hanya sekedar ukuran kebutuhan kita saja. Andaikan kita butuh waktu untuk dipakai kerja, gunakan semaksimal mungkin, yaitu adalah waktu kita untuk diberikan untuk kerja, tujuannya untuk mencari nafkah, yaitu adalah untuk menafkahi yaitu anak, keluarga, istri kita. Kemudian kata Imam Ghazali, wala yudhi'ul umra allati huwa jawahirul ampas. Wahai para santriku, janganlah kau menyia-nyiakan umur, di mana umur ini adalah bagaikan intan berlian mutiara. Apabila umur sudah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh kita sudah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari badan kita, tidak ada sejarah kembali orang yang hidup yaitu Allah ke alam dunia. Mulai dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wasalam, dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipisahkan itu adalah dari badannya, tidak ada sejarah kembali Nabi Adam alaihi salatu wasalam hidup yaitu adalah berkeliaran di muka bumi. Terus dan lain sebagainya. Begitu pula Nabi Allah Sis alaihi salatu wasalam, sama kalau sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya, tidak ada sejarah kembali Nabi Allah Sis yaitu berkeliaran hidup di alam dunia. Terus yaitu adalah Abu Basar Sani yang bernama Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, yang begitu gagah dan hebat, sangat luar biasa dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Namun Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari jasadnya, maka tidak ada sejarah kembali Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berkeliaran hidup di muka bumi ini. Kemudian dijelaskan lagi yaitu adalah Nabi Hud alaihi salatu wasalam, di mana Nabi Hud alaihi salatu wasalam itu adalah memimpin kaum Ad, di mana kaum Ad itu ada dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Muhammad, apakah kamu tidak melihat bagaimana itu adalah kaum Ad? Kaum Ad yang mana? Allati lam yukhira madatil iman. Kaum Ad ini adalah membangun kota Iram yang sangat dahsyat luar biasa. Allati lam yukhlaqis suhabul bilad, di mana kaum kota itu adalah kota Iram ini yang tidak ada tandingannya semasa zaman sampai yaumil kiamat. Kemudian Nabi Hud alaihi salatu wasalam yang itu adalah memimpin kaum Ad mati, tidak ada sejarah yang Nabi Hud alaihi salatu wasalam hidup kembali di alam yaitu adalah dunia. Terus yaitu adalah sangat diceritakan yaitu Nabi Musa alaihi salatu wasalam, di mana Nabi Musa alaihi salatu wasalam sangat dahsyat luar biasa. Diceritakan di dalam Al-Qur'an yang sangat banyak. Al-Qur'an menceritakan tentang sejarah Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Namun Nabi Musa alaihi salatu wasalam dipisahkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari jasadnya, tidak ada sejarah kembali Nabi Musa alaihi salatu wasalam hidup berkeliaran di muka bumi terus sampai kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Ghazali, wala yudhi'ul umra allati huwa jawahirul ampas. Janganlah kita menyia-nyiakan umur kita, di mana umur ini bagaikan intan mutiara berlian. Apabila sudah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan adalah hidup kembali di muka bumi. Maka oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, sekarang lebih-lebih bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini bulan yang kita tunggu-tunggu, yang berdoa mulai dari bulan yaitu adalah Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'bana. Kemudian yaitu adalah yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah ya Tuhan kami, bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, di mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat penuh berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan yang sangat dahsyat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengobrol pahala kepada kita. Siapapun orangnya yang melaksanakan yaitu ibadah sunnah, maka pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dengan pahala fardu.
Siapapun orangnya itu adalah yang yaitu berdoa di bulan suci Ramadan, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan, bulan Maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, saya menghimbau dan mengajak jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang awal dan Ramadan yang terakhir. Belum tentu kita Ramadan yang akan datang menemukan Ramadan lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita itu adalah seharusnya untuk melaksanakan yaitu adalah puasa di bulan suci Ramadan. Namun awas, selama kita berpuasa jangan sampai kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sia-sia karena tidak ada ilmunya. Maka oleh karena itu, adapun yang membatalkan kepada puasa, larangan orang yang berpuasa, di antaranya ada dijelaskan di dalam kitab Riyadhul Badi'ah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali bin Arabi bin Jamal bin Janta bin Masbugal bin Masbun bin Maslun bin Masbun bin Sunyararas bin Sultan Maulana Hasanuddin Al-Bantani bin Syekh Hidayatullah Asy-Syirbani menjelaskan ada 10 perkara larangan-larangan bagi orang yang berpuasa. Siapapun orangnya yang melanggar salah satu di antara 10 orang yang berpuasa, sengaja unsur sengaja, maka total otomatis puasanya yaitu adalah batal. Yang pertama hadirin jamaah rahimakumullah, dukhulu syai'in min a'yan dunya walau qalilan ila jawbi. Yang pertama kemasukannya itu adalah ain-ain dunia, yaitu adalah kepada lubang-lubang yang ada di badan kita secara unsur sengaja, yaitu adalah kemasukan air minum, kemudian anggur-anggur dunia, kemudian apel-apel dunia secara sengaja, maka total puasa kita yaitu adalah batal. Sekarang timbul permasalahan, Ustaz, Kiai, bagaimana kita yaitu adalah ada barang surga, apel-apel surga, anggur-anggur surga, kemudian kita makan yaitu di siang hari, apakah batal puasa kita? La yaqulu shaimu, tidak batal puasanya jika orang makan yaitu adalah makanan-makanan surga, yaitu mutlakon, tidak bisa dikabulkan. Walaupun kita yaitu adalah puasa, kemudian kita makanan barang dari surga, apel dari surga, semangka dari surga, lalu kita makan di siang hari, maka puasa kita hukumnya tidak batal. Tapi sebaliknya, jikalau kita itu lagi puasa, kemudian makanan-makanan alam dunia, minum, makan dan lain sebagainya, termasuk merokok di siang hari, maka batal hukumnya puasa kita. Kenapa? Sebabnya hadirin jamaah rahimakumullah, sekarang banyak para ustaz, para kiai yang tidak membatalkan merokok di siang hari. Kenapa? Sebabnya alasannya itu karena tidak dimasukkan ke lubang perut. Tapi Syekh Muhammad Nawawi menjelaskan di dalam kitab Riyadhul Badi'ah, yaitu adalah sekalipun juga merokok di siang hari dengan unsur sengaja, maka puasa kita hukumnya adalah batal.